Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas dan pemirsa Koh Dondi Channel. Berjumpa lagi dengan saya nih Asipudin Anugrah. Seperti biasa, kalau saya datang ke studio Koh Dondi ini ada sesuatu biasanya. Apa itu sesuatunya? Nanti saya tanya sama Koh Dondi. Ada sesuatu tapi nggak bawa martabak, percuma. Saya kemarin lihat TikTok sama YouTube tuh ada yang rame-rame. Apa? Saya berharap sih ada pendeta yang pengen debat sama Koh Dondi gitu ya. Tapi ternyata ada isunya pendeta palsu itu gimana ceritanya itu? Pendeta palsu siapa? Kemarin yang ada klarifikasi lah. Padahal waktu Arom. iya. Oh. Padahal waktu itu kan pernah datang ke sini viewsnya sampai hampir 1 juta lebih tuh. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Jadi saya penasaran kalau lihat-lihat di sosmed apa kan saya kurang yakin nih. Saya datengin aja langsung ke Koh Dondi. Itu gimana ceritanya itu? Mana nggak ngajak-ngajak saya lagi pas klarifikasi. Ya, itu kan urusannya sama itu Api. Kok Kan belum nongol di channel lo kan? belum? Makanya nggak diajak. Saya japri ke Julius. Kok itu saya nggak diajak nih? Iya nggak tahu tuh Koh Dondi katanya. Ntar gua kasih tahu kenapa nggak diajak. Ngopi dulu ya. Bismillah. Tapi gini kok, disclaimer dulu. Ngeri juga soalnya ini kan mempermainkan agama kalau saya lihat kok. Iya. Coba jelasin dulu gimana itu ceritanya. Ceritanya gini, gua tahu Arom itu dari orang-orang teman-teman di API. HPI. Ya kan? Ada yang ngasih tahu, ini ada pendeta Arom katanya pengen diskusi sama Koh Dondi gitu. Ada yang bilang mau diskusi, ada yang bilang mau syahadat gitu. Ya gue bilang mah, ayo aja, gue bilang mah. Iya. Orang memang lagi nyari pendeta gitu kan. Iya. Terus akhirnya gue dikasih nomornya Arom. Nah, ya udah gue hubungin, lu katanya mau diskusi. Iya nih katanya. Ya udah, terus tentuin tanggal, jam, datang. Ke sini. Ngobrol di sini. Ya gue tanya, lu pendeta dari mana, STT mana gitu kan. Dia nggak sebutin STT mana. Tapi dia ngakunya dia S2 jurusan Islamologi. S2? S2. Luar biasa. S1-nya bukan STT ya. Dia ngakunya S2-nya Islamologi, apa istilahnya, untuk misionaris gitu. Emang ada tuh jurusan kayak gitu tuh? Di STT memang ada Islamologi, ya? tapi setahu gua nggak tahu, kayaknya bukan jurusan ya, kayaknya mata kuliah. Mata kuliah kali itu, Iya. mata kuliah. Nah, udah, terus kan diskusi kan di sini kan, kurang lebih 3 jam. Lama Ya. juga jam. Ya, akhirnya ya sudah, cuma diskusi aja. Terus sebenarnya waktu diskusi itu, karena dia sudah banyak blank, nggak bisa jawab, akhirnya dia bilang, kok gua mau ngundang senior gua, kata gitu. Maksudnya senior pendeta dia di gereja dia, yang udah senior, anak gembala, kata gitu. Boleh. Dia bilang gini sama gua, kalau senior gua itu nanti datang ke sini, nggak bisa jawab pertanyaan Koh Dondi, gua syahadat depan dia, katanya. Taruhan gitu ya? Udah ngomong gitu. Iya. Cuman memang dia minta dipotong itu, nggak ditampilin. Ya udah boleh silakan, kapan gua tungguin, kata gitu. Dia bilang nanti, kata dia mau operasi kaki dulu atau apalah gitu. Oke. Nah, karena dia ngakunya dia kuliah S2 Islamologi di sebuah STT, ditanya di mana dia juga nggak jawab, diminta apa foto sertifikatnya juga dia nggak kasih. Gua masih berpikir, mungkin ini orang memang sengaja menyembunyikan karena takut ketahuan sama gerejanya. Waktu itu mikirnya seperti itu. Iya. Ya. Udah, ya gue sih husnudzon aja. Iya. Kalaupun dia mau S3 ya sempat ya terserah gitu. Pokoknya nggak mikir macam-macam lah Gue ya. nggak ada urusan, Iya. mau profesor yang datang ke sini sekalipun juga gue layanin, Iya. gitu kan istilahnya. Udah. Terus belakangan setelah dari sini sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian, tiba-tiba ada video kalau dia disahadatin sama Bang Zuma. Online berarti di TikTok. itu? Di TikTok ya. Iya. Disahadatin sama Bang Zuma. Ya namanya disahadatin ya gue cuma dalam hati alhamdulillah, kan gitu aja. Terus nggak lama, gue mesti ambil handphone nih, gue mesti kasih lihat dia nih. Iya. Gue mau kasih lihat ya. Sadatnya atau apanya? Enggak, dia WA gue. Jadi setelah sahadat itu nggak lama dia WA gue. Ngasih tahu. Nih. Gue bacain aja. Ya. Buka dulu ya.
Bukan juga kok. Kan biar bisa dilihatin di kamera. Iya. Kenapa sih, Mel? Oh, nggak apa-apa. Itu multifungsi, kalau gerah bisa jadi kipas. Iya. Ya ini AC-nya nggak dingin nih AC-nya. Nih. Mana? Mungkin nanti bisa screenshot buat taruh di ini kali kok. Boleh. Setelah apa? Nggak lama setelah dia bersahadat, dia WA gua, bilangnya gini, gua bacaan aja ya. Ya. Tanggalnya, bentar, Panjang ini chattingannya nih, curhat kayaknya. lumayan panjang nih. Tanggal berapa nih? Nah ini, tanggal 11 Februari, ya, dia WA gua nih. Assalamualaikum Ko, terima kasih atas ilmunya. Akhirnya saya sudah menjemput hidayah saya, thank you katanya. Gitu. Ya, aku jawab kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ada di mana gitu kan. Terus dia bilang di room Kian Santang sama Zuma, sama di masjid tadi sore. Allahu Akbar, aku jawab. Masjid mana? Dapat sertifikat nggak? Dia cuma bilang Jaksel, dapat nantinya katanya. Jadi gimana, lu resign dari gereja? Dia bilang iya kok, udahlah ikhlas saya. Pacar gimana? Gituin kan, karena kan dia cerita bahwa pacarnya dia adalah Kristen HKBP. Terus belum katanya, tapi pelan-pelan diedukasi katanya. Gue bilang kalau mau lihat bukti-bukti, ajak aja cewek lu ke studio. Kalau sudah gajian saya main ke sana kok. Terus gue bilang selamat ya Rom, semoga istiqomah dan dimudahkan, amin. Terus dia bilang lagi, saya baru keterima kerja. Gue bilang podcast kita ya. Alhamdulillah, kerja di mana? Dia bilang perbankan. Nah ya, dia baru bilang nih kalau dia diterima kerja di perbankan. Ya gue jawab keren, baru 3 hari ini kata dia gitu. Gue bilang bisa cepet dapat kerja, gue kasih jempol. Kirim foto syahadat lu di masjid dong, gue bilang gitu kan. Kirim nggak? Nggak. Dia bilang di TikTok kan ada. Gue jarang buka TikTok, gue bilang gitu. Kirim fotonya aja. Waktu syahadat, coba lu ikut nggak? Gue tanya gitu sambil ketawa gue. Terus habis itu 14 Februari gue WhatsAppan lagi sama dia, ngajakin yang podcast apa tuh, podcast online. Iya. Ini sih mungkin gue nggak usah bacain lah ya. Terus udah kan di situ kan, udah podcast selesai. Tiba-tiba 15 Februari ini ya. Di WA. Dia WA gua. Assalamualaikum kok, minta zakat lah kok kalau ada. Minta. Sambil nunggu gajian nih kata gitu. Dia kasih emoticon ketawa begini sama tangan begini. Gue bilang Waalaikumsalam. Lu lagian nggak sadar di tempat gua sih, kok gitunya. Iya. Terus gue bilang nanti tanggal 19 kan podcast, ada duit lah kafalah, gue bilang gitu. Udah gue siapin sekian gitu kan. Iya. Lu kemarin sadar di masjid nggak dikasih zakat, gue tanya. Iya. Dong. Udah, terus dia nggak jawab tuh, lama nggak jawab sampai tanggal 19 baru gue tanya lagi. Kan waktu itu kan gue ajak podcast kan dia nggak datang. Akhirnya nggak datang. Sampai akhirnya kan jadi podcastnya online. Yang gue pertama ngajak tuh podcast datang ke sini. Gitu Iya. Nah, dia nggak jawab. Terus akhirnya kan gue tanya 19 Februari, lo Ron nanti malam jadi nggak? Jadi studio nggak gitu kan? Dia bilang kagak boleh, bokin, dia belum siap belajar langsung katanya. Gue tanya semalam kenapa lu nggak jadi datang sendiri? Gue gituin teraweh kok katanya kemalaman katanya. Teraweh katanya. Terus dia kirim foto waktu lagi. Sudah. Ini S1 nih. Iya, S1. Ya, satu. Kalau udah minta bukti, mintain uang ya kok katanya, butuh dana katanya. Butuh dana buat apa nih? Lah nggak tahu. Terus gua tanya lagi, lu jadi kapan mau ke studio lagi? Nih udah gua siapin, gitu kan. Malam ini bisa nggak? Malas kok, lagi banyak framing katanya. Gua bilang malam ini gua nggak jadi pingpong, jadi kosong. Siapa yang framing? Oten lah, siapa lagi katanya. Gua dikempur sana sini katanya. Gua bilang pikiran amat sih, kayak lu dikasih makan sama Oten aja. Iya. Gitu kan. Laporannya nggak tahan kok katanya. Dikira gua ngacak-ngacak. Laporan kemana? Udah lu ke studio aja malam ini, lumayan nih sekian gitu kan. Apa kita online aja yuk lewat Zoom atau TikTok, mau nggak? Gua agak ngeri kok kalau takut dilaporkan katanya. Apa yang mau diobrolin? Gua bilang alah ngapain takut, ngobrolin proses lu jadi masuk Islam aja. Seriusnya oke katanya, jangan bawa pendataan. Bubar malah nanti gua dilaporin katanya. Ya udah terus janjian nih ya. Janjian terus sampai selesai. Udah, ya itu waktu
waktu akhirnya nggak jadi datang ke sini, terus akhirnya podcast online, ya udah gua kasih kafalah. Ya namanya podcast ya kita kasih kafalah ya. Udah gua kirim. Terus sampai gua undang lagi tuh. Yang mau kan gua mau ada acara MRBJ tuh waktu itu tanggal 7 Maret yang di MRBJ. Gua bilang, "Rom, lu ikut. Lu ngomong aja sebentar, bangsa setengah jam lah, kafalah sekian," gua bilang gitu ya. Itu dia nggak balas-balas tuh. Sampai tanggal 4 Maret baru dia balas. Kerja kok katanya, jarang buka WA, maaf katanya. Oke. Terus udah. Nah, itu kan 4 Maret ya. Terus gua terima DM di IG. Nah, ya, yang DM gua itu perlu sebut namanya ya. Nggak usah lah ya. Nggak usah. Nggak ya, nggak mau ya. Yang DM gue tuh atasan dia di kantor dia. Ya. Yang DM gue tuh atasan dia di kantor dia. Bentar. Ini. Terus akhirnya setelah DM itu kan jadi apa namanya? WA-an. WhatsAppan. Nah, terus dia cerita bahwa Si Arom ini. kebetulan si Arom itu adalah karya bawahan dia gitulah ya, pas di bawah dia gitu. Terus orang ini ngaku atau ngasih tahu bahwa Arom itu namanya Fajar, El Fajar. El Fajar. Nama Islam itu. Ya, El Fajar. Aduh. Dia kaget melihat El Fajar atau Arom ini kok podcast di tempat gua. Dan ngaku pendeta. Aku pendeta gitu. Nah, si atasan ini kaget gitu loh. Padahal kantor dia taunya dia Islam. Karena KTP-nya Islam. Ya. Dan si Fajar ini atau Arom kerja di bank itu dari April 2025. Berarti sudah lama. 2025 bertahun iya, dong. Setahun iya. Udah bertahun. Dan ngaku dia baru diterima. Iya, Tadi dia ngakunya sama gua baru dapat kerja. Waduh. Nah, si atasannya bilang dia kerja di bank itu dari bulan April 2025. Hampir setahun lah. Udah bohong lagi kan? Iya. Bohong pertama tuh ketahuan tuh. Ya. Terus dia juga bilang bahwa si Arom itu bukan karyawan langsung bank itu, tapi lewat outsourcing. Vendor lah. Vendor, ya, outsourcing. Terus gue dikirimin, apa namanya, apa nih? Surat-surat. CV. Oh, CV dia. Oh, berarti di sini lah ketahuan. El Fajar Waskita Wijaya. Oh, lah orang pesing. Ya. Ini alamatnya juga ada. Iya. Nomor handphonenya sama yang gue WA. Iya. Ya, fotonya juga sama. Ya, ini CV dia. Oke. S1-nya di Bandar Lampung. Ya, orang Lampung. Ya. S2. Nah, di sini nggak ditulis S2-nya. Ini pengalaman kerja. Ya udah cuma gini doang lah. Terus gue juga dikirimin foto KTP-nya dia. Kan gue minta nih. Iya. Nah, si atasannya ngirim gue foto. Tuh, itu lagi apa tuh? Lagi rapat di kantor dia. Ini atasannya dia. Iya. Oh, Ya. yang itu ya. Ya, gue gedein nih. Nah, itu kan. Ini atasannya dia. Yang di bawah itu. Hah? Yang iya. Oh. Iya. Ya, ini lagi rapat di kantor dia. Terus nih ya 28 April 2025 tuh joinnya. Oke. Terus kirim foto KTP. Mana nih? Itu tuh. Nah ini. Ya. Di KTP-nya agamanya apa? Islam. Islam. Aduh. Ya, ini nggak usah ditampilin lah. Iya. Sekilas aja kalau mau lihat. Udah dan nanti ada yang screenshot lagi. Nggak bisa screenshot. Oke. Mana tadi? Kayak ke bawah ya. Enggak, tadi ke sini. Atas. Oh, ini. Nah, udah kan? Nah. Terus akhirnya kan gua habis dapat informasi itu kan gua rundingan sama teman-teman di API. Oh. Gua waktu itu ngasih taunya si siapa? Handi Celebes. Ya.
gini. Nah, ini buktinya, gue bilang gitu kan. Terus dia ngasih tahu teman-temannya. Terus gue bilang, lu tunggu kabar. Ya, gue bilang, lu tunggu kabar. Kaget dong mereka ya? Kaget. Kenapa gue kasih tahu Api? Karena yang sadatin dia adalah Bang Suma. Bang Suma, waduh. Ya, kalau bukan Bang Suma yang sadatin, Iya. mungkin nggak ada urusan sama Api gitu. Iya. Wah, berabe tuh. Karena Bang Suma yang sadatin aja, makanya gue hubungin Api. Terus. Oke. Terus setelah itu gue bilang sama Api, tolong lu rundingan, kita rencananya mau gimana. Kalau udah dapat keputusan, nanti kita datengin ke kantornya aja. Atasannya membolehkan kita mendatangi dia di kantornya, tapi dia ngasih maksimal cuma 5 orang, makanya lu nggak diajak. Oh, itu. Ya. Dan itu pun nggak langsung masuk ke dalam kantornya, Iya, karena iya. atasannya nggak mau di syuting di dalam kantor, iya. supaya tidak ada kelihatan kantor apa. gitu. Mereknya itu ya. Mereknya. Iya. Jadi akhirnya kita nunggu di sebuah kafe di dekat kantornya dia. Ya. Tapi pas malam itu kita janjian datang ke situ. Orang teman-teman Api sudah sampai di kafe itu. Gua gara-gara salah jalan jadi muter, jadi datangnya telat. Tapi malam itu sebenarnya Arom juga dipanggil sama atasannya itu. Oh. Dipanggil sama atasannya, atasannya ngasih tahu bahwa perusahaan karena sudah melihat tindakan Arom di medsos begitu, akhirnya perusahaan memutus kontraknya. Oh. Ya. Memutus kontraknya, jadi bulan April depan ini terakhir dia kerja. Saya kerja. Setelah itu nggak dilanjutin, jadi atasannya ngasih tahu dia gitu lah. Iya. Setelah itu atasannya bawa Arom ke kafe itu, ketemu kita. Konfrontir. Ya, dikonfrontir di situ lah. Kalau menurut penuturan Arom, dia ngaku pendeta karena sebelumnya orang-orang Api di TikTok nyebut dia pendeta. Menyematkan dia pendeta. Ya, gitu. jadi sama dia diterusin katanya Oh. gitu. Tapi kemarin gua dapat keterangan dari orang yang diduga itu, dia bilang bukan, dia sendiri ngaku pendeta. Tapi ada bukti nggak kalau dia disematkan tuh oleh siapa gitu? Ada orangnya. Tapi ngaku dianya. Nah, orangnya bilang pada waktu gua kemarin masuk ke komalnya Bang Suma, orang itu bilang, "Enggak, kita nggak nyebut dia pendeta, dia sendiri ngaku pendeta." Oh, bohong lah gitu. Bohong lagi. Aduh. Udahlah, ya. Udah. Jadi pas di kafe itu dia ngaku bahwa dia disematkan pendeta. Terus gua tanya, "Kalau lu disematkan pendeta tapi lu bukan pendeta, kenapa lu terusin?" Iya. Berarti lu udah memang niat bohong dong. Gitu kan. Diem, dia nggak bisa jawab. Terus cerita. Jadi ya kalau boleh dibilang intinya ini orang cuma cari duit. Intinya. Oh, kalau kau lihat. Iyalah, habis apa lagi? Iya. Masa cari bini kan enggak, kan udah punya pacar. Kan? Iya. Cari duit. Nah, jadi mungkin karena gue tanya sama atasannya, dia gaji berapa? Si atasannya bilang dia digaji UMR plus tunjangan jabatan. Belum termasuk lembur, kata gitu. Nah, ternyata setelah dicek rekening dananya sama salah satu teman dari Api, ada yang terima sebulan 12 juta, ada yang 4 juta, gitu-gitu lah. Ya, itu sebagian juga termasuk dari gua, gitu. Iya. Udah. Jadi intinya, akhirnya pada waktu itu, pas lagi dikonfrontir itu, kita minta maaf dengan membuat surat pernyataan, dan dia berjanji tidak akan muncul lagi di medsos, dan dia dia juga harus mengembalikan apa yang sudah dia terima dalam waktu 30 hari. Sebulan. Ya, nanti kalau udah sebulan kita lihat dia bisa mengembalikan atau menyelesaikan semuanya itu apa enggak, baru nanti kita ambil keputusan mau dilaporin polisi apa enggak. Proses selanjutnya. Sayangnya pas dia pulang, udah bacain surat pernyataan, udah kita rekam, udah ini, begitu dia pulang, polisi baru datang. Iya, jadi kemarin itu memang selisipan lah. Lagi pula lagi macet ini ya, orang lagi pada mulai. Emang polisi itu diundang emang? Iya, salah satu teman daripada teman kita di API gitu. Dia udah pulang tugas dipanggil. Itu untuk mediasi doang kan? Ya untuk mengidentifikasi masalah lah ini masuk apa enggak gitu. Pidana. Ya intinya
Begitu polisi itu datang, begitu dilihat foto KTP-nya, dicek nick-nya, oh ternyata KTP-nya KTP lama. Alamatnya udah berubah. Oh, belum update itu. Belum update. Ya udah ya, pokoknya intinya gini aja lah. Dari kita sih pokoknya kita cuma ingin membuktikan bahwa ini murni tindakan atau inisiatif dari seorang Arom. Kalau ada tudingan miring lah kita yang bayarin, kita yang setting lah segala macam, ya elah itu mah. Itu maksud itu saya gini remeh-temeh, gue bilang gitu. Iya, malah justru saya tuh khawatir opininya malah ke sana. Wah ini Kodoni ini settingan begitu ya. Apalagi pendeta-pendeta, jangan-jangan kekurangan pendeta, jadi ada pendeta palsu gitu kok. Cuman paling dirugikan di sini kayaknya Bang Juma ya sebenarnya. Iya, kalau gua ngeliatnya begini, gua bilang sama teman-teman dari API bahwa yang paling berkepentingan dengan masalah ini adalah Bang Zuma. Karena Bang Zuma yang mensadatkan dia. Kalau gua kan cuman podcast di sini, ya kan. Saksi. Dia mau bohong apa di sini mah gua nggak ada urusan gitu. Karena gua nggak sadatin dia. Tapi ketika dia disadatin oleh Bang Zuma, yang mana Bang Zuma itu juga mewakili API, harusnya kalau sebelum syahadat kan dimintain minimal foto KTP-nya dulu. Iya. Biasanya juga begitu API itu. Gitu kan? Biasanya juga. Dia diminta mungkin nggak pernah ngasih. Dan dia juga mungkin bilang sama Bang Suma bahwa dia udah syahadat di masjid. Iya. Oh iya ya di Ya kan? Jadi dia syahadat sama Bang Suma mungkin hanya syahadat ulang atau apalah gitu. Nah, tapi kalau dia syahadat di sini pasti gue minta foto KTP. Udah bagian pasti SOP. Gua minta. Iya. Nah kalau misalnya gitu ya pasti juga gue minta foto sertifikat atau ijazah gitu. Nah mungkin itu juga dia tahu kalau di sini diminta ini itu makanya dia mungkin nggak berani syahadat di sini. Pintar juga ya. Gitu. Kalau tadi kata Kodondi motifnya adalah ekonomi, dia ngaku nggak kalau itu motifnya ekonomi? Awalnya nggak ngaku lah. Awalnya nggak ngaku. Itu di Kodondi transfer rekening dia atau apa? Gua transfer ke Dana. Nah, itu pas gua transfer kan gua tunjukin ke atasannya. Gua diketawain sama atasannya. Apa? Lu gimana sih kok katanya? Iya. Lu baca Bible berjilid-jilid lu tahu. Atau masa lu ngeliat bukti transfer ada namanya, masa lu nggak tahu tuh bukan Arom? Ya gua bilang gua nggak pernah transfer ke Dana. Gua bilang. Iya, Dana kan biasanya nama kita kan. Iya kan ada kodenya, terus ada nomor handphonenya. Gua nggak tahu nih kodenya berapa. Biasanya yang transfer, gua kan transfer ke Arom 2 kali. Yang pertama transfer tuh kasir, yang kedua baru gua sendiri karena udah malam. Pas mau transfer ke Dana tuh gua baru cari tahu gimana cara transfer ke Dana. Ternyata ada kodenya 390 berapa gitulah, baru nomor HP-nya. Di situ memang nongol ada namanya, tapi begini nongol namanya nih. Iya, depannya aja kan. Iya, jadi ada kayak semacam apa sih? L terus XXX gitu kan. Nih, iya tuh namanya begini. Iya, ini kan HL Fajar Waskita Wijaya. Iya. Di sini ada XXX gitu kan. Gua nggak sadar nih, gua pikir apa nih Alef Was sama WIJ gitu kan. Ini generasi kolonial jadi Ya, gua namanya ya namanya generasi kolonial, sortas gini gua nggak tahu gitu. Dia nggak tahu kalau di Roblox juga ada duit juga kok. Ya tapi kan begini maksud gua. Kan bisa aja nih, misalnya lu minta duit sama gue nih, gue mau transfer ke lu kan rekening nama orang lain kan bisa juga. Bisa. Kan bisa begitu. Kepikirannya itu kemarin. Iya, gitu. Iya. Ya udah, gue udah ketawain habis pokoknya mata sana si Arom. Lu gimana sih katanya lu bisa bacain orang Bible ini ayat ini lu nggak kelewat. Masa lu baca bukti transfer kelewat gitu sialan lu. Udah, terus gue tanya, jadi motivasi lu sebenarnya apa? Gue bilang gitu kan. Awalnya dia cerita gini, kan karena ya berarti kan dia awalnya memang dari keluarga Islam. Kan dia ngaku ke gua keluarganya Kristen di Magelang katanya. Ngakunya. Ternyata padahal aslinya keluarganya Islam dan dia masuk ke kantor juga menggunakan KTP Islam yang ngakunya Islam. Cuman karena dia punya katanya nih lagi, gua juga belum pernah ketemu ceweknya nih. Katanya dia punya pacar Kristen HKBP katanya. Jadi dia ngaku bahwa dia sudah ke gereja bersama ceweknya. Oke. Dan nggak cuma sekali, sudah berkali-kali katanya. Ngakunya gerejanya NDC apa gitulah, yang di Central Park Jakarta Barat. Grogol, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya, apa Jakarta Grogol Barat. apa Tanjung Duren gua nggak tahu dah. Pokoknya Jakarta Barat lah. Dekat Grogol lah pokoknya. Terus dia juga ngaku dia pernah ke gereja HKBP juga, terus pernah ke Tiberias. Gitu.
Tapi Tiberias itu yang acara Natal katanya. Ya intinya Jamaah tidak tetap gitu ya, pindah-pindah begitu. nggak tahu dah, kan memang begitu. Jadi intinya dia karena mengaku sudah ke gereja berapa kali, akhirnya dia sudah mengaku sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Gue bilang berarti lu udah murtad. Dia bilang tapi gue belum dibaptis. Nggak ada urusannya. Iya. Apa urusannya lu baptis sama murtad? Murtad mah murtad aja, lu udah nyembah pohon pisang juga udah murtad, gue bilang gitu kan. Kan mesti dibaptis. Ibaratnya gitu Iya, loh. iya. Nggak perlu dibaptis gitu. Dari situ aja udah nggak kuat itu. Iya, ya udah. Jadi akhirnya kita jadi memahaminya seperti dia sudah murtad, terus dia merasa bahwa di gereja itu dia dapat pengajarannya ya sesuai dengan ajaran Kristen, tapi ketika di TikTok dia merasa katanya Kristen itu terlalu diserang. Itulah yang membuat dia Ya namanya dialog lintas agama ya pasti ada menyerang argumen lah, gitu kan. Terus dia merasa dia ingin meluruskan gitu katanya. Nah itu makanya di situ mungkin dia ngaku pendeta atau gimana lah gitu. Oke, terus akhirnya jadi ya gue bilang walaupun lu murtad, gue bilang, lu mau murtad, mau nyembah apapun, gue nggak peduli, gue bilang gitu. Iya. Ya, asal lu jangan ngaku-ngaku pendeta, ya dong. Iya. Sama sekarang lu sahadatnya beneran apa enggak kalau begitu? Ternyata yang ke masjid itu juga mungkin diduga Bohong juga. akal-akalan. Nggak ada saksi dan nggak ada bukti. Iya, nggak ada foto, nggak ada video, Iya. nggak ada sertifikat. Iya. Bagaimana kita bisa Nggak membuktikan? nyebutin masjid mana nggak disebut. Ditanya masjid apa juga kan bisa nggak ada. kita track itu kalau tahu masjid. Iya, gua sebenarnya mau ke situ juga, cuman gua pikir udah nggak buat apa. Iya. Sekarang kalau dari masjid itu aja nggak ada sertifikat, nggak ada video, nggak ada foto, apa yang mau dibuktikan? Berarti itu sebenarnya dia bohong. Udah gitu aja. Ya udah. Jadi intinya buat kita perlu membersihkan nama kita gitu aja. Iya. Ya jangan sampai kita dituduh kita bayar-bayar orang untuk Iya. bikin konten Kesaksian kayak kayak begitu. yang lain gitu ya. Ngapain gitu loh maksud gua. Daripada gua bayar orang-orang begitu, mendingan duit itu gua pakai buat nyantunin mualaf. Itu Begitu. betul. Lagi banyak kekurangan bisa diituin ya. Nah, kemudian tahu respon dari teman API nggak? Kalau gimana mereka? Nah, apa gini. yang akan dilakukan? Ya nanti tunggu 30 hari ini. Tunggu 30 Kalau hari. dia udah itikat baiknya dilakukan begitu. Kalau dia menyelesaikan semua poin-poin yang ada dalam surat pernyataan dia, baru kita ambil sikap. Ini mau diapain gitu. Jadi API kan juga melaporkan orang Islam yang lain. Iya, selain itu banyak. Ada juga katanya siapa namanya gue lupa lah yang nginjak Bible terus dilaporin sama API, dilaporkan kena berapa tahun gitu lah gitu ya. Gue nggak gitu ngikutin. Jadi jangankan yang kayak Arom yang nginjak Bible aja dilaporin gitu. Iya, apalagi ini ngaku pendeta nih. Apalagi ini ngaku pendeta. Itu kan bisa merugikan dua pihak loh kok. Oh, iya. Dari pihak Kristen dan pihak Iya. Muslim. Kan malu-maluin itu sebenarnya. Makanya dia nggak berani nyebut STT-nya apa. Nah, bisa di-track juga tuh. Nah, ya udah jadi itu yang terjadi. Gitu. Tapi kalau dia bilang tidak, motifnya bukan ekonomi, tapi nerima duitnya kok ya. Terima, iya. Kalau bukan tapi terima. Bahkan tadi di awal minta zakat tuh. Iya, malah dia minta zakat. Iya, malu loh sebenarnya. Bahkan dia pernah cerita sama gue bahwa setelah dia pulang dari podcast yang di sini, Iya, dia datang ke sini, dia pulang, dia ngaku katanya 2 hari apa 3 hari setelah pulang dari sini dipanggil gereja. Cerita dia. Ceritanya dipanggil gereja, terus kemudian diskorsing, gajinya nggak dibayar. Gua tanya berapa gaji lu, gua bilang gitu. Terus? Dia ngaku berapa? Berapa? 16 juta. Wih, Waktu dia di sini juga dia ngaku bahwa dia sebenarnya sudah mau syahadat, cuman dia masih mikirin cicilan rumah sebulan 5 juta kata gitu. dikaitkan dengan duit terus ya? Nah, ya gue sih nggak mau komen banyak-banyak. Ya itu sih urusan Resiko dia. Mau syahadat mau nggak itu urusan dia gitu loh. Kita nggak pernah ngojok-ngojokin apa menjanjikan sesuatu kalau lu syahadat lu dikasih ini nggak ada begitu. Ya setelah dia ngaku begitu ya gua anggap sebagai record aja dari dia. Iya. Ya itu semua itu gua tanyain ke dia ketika diklarifikasi ya dia diem nggak bisa jawab. Berarti itu semuanya bohong. Gajinya cuma UMR plus tunjangan jabatan. Iya. Gitu. Langsung tahu dari bosnya kan. Langsung tahu dari bosnya. Iya. Berarti seolah-olah merasa kalau di posisi Kodoni kalau setelah saya podcast di sini keuangan saya terancam gitu ya. Seolah begitu Jadi ya. waktu
waktu pulang podcast dari sini itu nggak sampai nggak sampai ganti hari itu juga dia nanya, kok nggak ada uang transportnya gitu. Nanya begitu? Nanya. Ya Allah. Makanya ditransfer yang pertama kali sama kasir gua. Ya kalau kita namanya podcast, Iya. ya datang ke sini ya kita tahu diri Iya, lah, ya tahu kita diri, bayar iya. lah gitu. Iya. Kita kasih uang transport lah gitu. Ya Allah. Terus dari Garda Mualaf kok, ada komen nggak? Itu gimana kok Doni gitu? Komen apa maksudnya? Ya misalkan kan naikin pendeta ternyata pendeta imitasi begitu. Ya kan kita makanya udah bikin klarifikasi. Yang kemarin tuh. Nah, kan banyak yang komen nih, Iya. penjarain gitu kan. Iya. Ya, nanti tergantung API. bagaimana dia bisa Ini menyelesaikan etika. poin-poin yang di surat pernyataan itu setelah 30 hari ini. Nanti saya juga mesti konsultasi dulu sama API gitu. Ya. Karena yang paling dirugikan ini ya API, Iya. karena Bang Zuma yang sadatin dia. Kalau gua cuma podcast, Iya. ya istilahnya debat di podcast lah gitu. Dan dia nggak sadat kan waktu itu kan, jadi kan gua nggak punya beban apa-apa. Iya. Beban gua ya cuman, oh ternyata yang podcast sama gua tuh Muslim yang berbohong bahwa dia pendeta S2 gitu. Ngeri juga ya. Bahkan waktu podcast online di sini, Iya. ya, dia ngaku bahwa gimana ya kok ya katanya, gua dulu pernah murtadin 12 orang katanya. Wih. Ngakunya begitu. Iya. Ya udah gua jawab, tapi ya berarti kalau itu kan semua bohong berarti. Iya. Ngeri juga ya. Nah, Itu narasi dia punya pacar di gereja, saya mencurigakan juga tuh. gua nggak tahu kalau teman-teman API udah pernah ketemu pacarnya apa belum, gua nggak tahu. Tapi gua nggak pernah ketemu pacarnya. Itu. Ada aja ya. Ada aja. Nyari pendeta untuk debat susah, sekalinya muncul palsu kok. Ya Allah. Iya, gimana? Nah itu gua nggak tahu. Kemarin teman-teman API kan juga debat sama pendeta. Ini ayah Sofia juga debat sama pendeta. Iya. Itu kenapa? Nggak tahu, gua nyari kok pada nggak mau ya. Takutnya itu kayak yang sudah lah takutnya. Oh ya, sudah lah. Gua kirain tuh udah nggak ada pendeta yang mau debat gitu. Ternyata ada yang debat sama siapa? API, debat sama ayah Sofia. Tapi kirain gua yang ngajakin pada nggak mau ya. Iya. Coba nanti sahabat ngaji cerdas atau pemirsa Kodondi channel, kalau ada pendeta tolong direkomendasiin debat sama Kodondi ya, insya Allah. Iya. Loh, debat sama saya kan bukan berarti Iya. pukul-pukulan, enggak, kita kan cuman ngobrol. Justru difasilitasin. Malah kita yang bayarin. Masya Allah. Jadi hikmahnya apa nih kok kira-kira ketika kejadian seperti ini, apalagi ini bulan puasa ya Allah kan, apalagi dia seorang Muslim sebenarnya ya awalnya. Saya nggak tahu dia murtadnya seperti apa begitu ya, sampai ngaku-ngaku. Kalau saya lihat potongan videonya, ya saya udah nggak sholat Jumat gitu, kayak enteng gitu ngomong kok. Padahal kan namanya agama ya, kita nggak boleh permainkan gitu. Berarti kan gini, berarti kan saya melihatnya bahwa Arom ini sudah mempermainkan agama. Itu kok yang paling Ya kan? fatal. Sayangnya gini loh, maksud gua, kenapa sih lu nggak gentle aja? Udah gua Kristen, Iya. gua dulunya Islam, udah gua murtad, selesai urusan. Apa sih? Emangnya itu kita mau ngapain gitu loh? Iya. Kalau pakai bilang-bilang S2, Islamologi, STT, Pendeta. justru gua nyari yang S3 malah. Iya. Gimana? Ya jadi intinya, berarti kita juga semua pihak lah ya, kalangan atau pihak-pihak yang bergerak di bidang perang pemikiran, yang bergerak di bidang mu'alaf, itu harus berhati-hati. Hati-hatinya dalam arti kenali, identifikasi lawan bicara kita, ya. Identifikasi juga orang yang memeluk agama Islam di tempat kita. Karena kita harus bertanggungjawabkan. Betul. Ya, banyak juga orang yang tahu bahwa kalau masuk Islam itu ada uang zakat. Jadi dia memanfaatkan itu untuk kepentingan sendiri. Dia syahadat di sini, dapat duit zakat, syahadat lagi di sini, syahadat lagi di sini, syahadat lagi di sini. Gitu. Cuma nyari uang zakat. Dan itu ada dan banyak gitu. Saya pernah dapat videonya 11 sertifikat syahadat. 11 ya? Ada. Oh, gua 7. Perempuan. Ada 7. Ini 11? 11. Buset. Bocah amat. Jadi kemana sertifikat yang dicari. Ya gimana ya, namanya orang mungkin udah Iya. nyari duit susah, jadi pakai cara begitu. Iya. Dan yang nyari duit begitu nggak cuma di Islam aja, yang di gereja juga banyak. Iya.
Yang di gereja juga banyak, cuman nggak diekspos aja. Iya, iya. Gitu. Karena kebetulan kita memang Muslim, circle-nya ya memang dapatnya seperti itu. Dan kita mainnya medsos, gitu Iya, kan. iya. Mungkin yang di gereja juga banyak, cuman nggak dimasukin medsos, Iya, gitu iya. aja. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ngomongin tadi ada mualaf yang nggak semua, jadi seolah gara-gara masalah ini jadi mualaf itu terdegradasi. Jadi image-nya jadi kurang bagus begitu ya. Nah sekarang kan, Gue sih sebenarnya nggak terlalu khawatir sih, gue nggak terlalu gimana sih. Orang mau ngomong settingan-settingan, bodo amat, gue nggak pikirin. Iya. Sekarang kalau mau dihitung settingan, gue mencatatkan orang 678 orang selama ini, bisa dicek datanya. mau settingan semua itu. Kalau mau settingan semua tuh satu orang kalau gue kasih berapa misalnya? Iya, iya. Hah? Anggaplah misalnya 500.000, udah berapa duit itu? Iya. Nah. Saya saksinya. Nggak perlu settingan-settingan begitu tuh nggak perlu. Buat apa, Nggak usah, nggak perlu. Ya. Jadi tadi ngomongin masalah mualaf. Kalau yang bilang settingan-settingan itu biasanya yang hatinya panas. Betul. Nggak terima. Nggak terima. Nggak terima dengan fakta. Nangis dalam hati, cuman nggak berdaya gitu aja. Nangis dalam hati. Dombanya hilang kok. Loh, kita bukan narik-narik loh. Iya. Kita di sini sistemnya bukan kok jalan-jalan, Iya. apalagi sampai ke perkampungan orang-orang Door to door. sampai nyanyi-nyanyi duit. Enggak, kita nggak begitu. Buat apa? Orang yang kita syaratkan adalah orang yang benar-benar memang maunya datang ke sini. Ya. Iya. Datang 3 ke jam sini, diskusi. Bahkan banyak yang diskusi, bahkan banyak yang rawat jalan. Rawat jalan itu gimana? Rawat jalan itu maksudnya gini, datang, diskusi nih. Iya, iya. Nggak langsung sadar. Pulang dulu. Pulang dulu. Iya, iya. Ada yang hari ini diskusi, pulang, besoknya datang sadat, ada. Ada yang 2 minggu, ada. Bahkan ada yang sebulan, ada. Ada yang 2 bulan baru datang lagi, ada. Bahkan ada yang 5 kali datang. Iya, iya. 5 kali datang, gua rekam semua, Iya, iya. gua totalin 9 jam. Ya Allah. Yang saya sampai ketiduran tuh ada ya? Ada, ya benar. Lu juga pernah. Perempuan ya? Perempuan. Itu sampai lama banget saya tidur lama-lama. Nah, itu si Intan kalau nggak salah. Iya, sama temennya kan. Ada lagi bawa bapak, datang sampai 5 kali, baru sadat, videonya gua totalin 9 jam, tapi belum mau ditayangin. Kenapa? Takut sama anaknya katanya. Oh. Anak udah gede katanya. Ya. Papa jangan mengkhianati Yesus kayak gitu. Lu sayang Yesus, sayang anak apa sayang Allah gitu. Ibu-ibu, ada beberapa ibu-ibu di sini, udah setengah bayar, sahadat, tapi nggak mau ditayangin juga. Kenapa? Takut sama anak kata gitu. Oh, iya. Mami jangan mengkhianati Yesus kata gitu. Jangan meninggalkan Yesus kata gitu. Jadi Macam-macam. Jadi justru kalau mau settingan mah sayang kalau nggak ditayangin kok ya. Iyalah. Iya. Kalau mau settingan mah semua gue tayangin lah. Iyalah. Itu. Rugi juga. Si Valen 3 jam tuh kemarin ya. Yang kemarin di sini, Iya. Valen ya, Oh. Valentino. Valentino, Ya, 3 jam. Tuh. Luar biasa tuh. Nah, si Valentino itu cerita, habis dia ngasih tahu orang tuanya, langsung ditemuin sama evangelis katanya. Iya, didatengin. Terus disuruh ketemu sama pendeta. Oh. Ya, gue bilang sama Valentino, kalau lu ditemuin pendeta, jangan nolak, gue bilang gitu. Iyain aja. Tapi lu panggil gue ya, gue bilang gitu. Oh gitu ya kok? Iya, gue bilang gitu. Lu mau ditemuin di mana? Kesempatan justru. Kasih tahu gua Iya. ikut, gua bilang Iya, gitu. iya, iya. Oh, siap kok, kata gitu. Kesempatan itu bagus itu. Bener gitu, nggak apa-apa. Dulu gua pernah juga ngedampingin mualaf, dipanggil ke gereja, ya. Ini gerejanya gereja Katolik nih. Udah gua datang, gua bawa Bible tuh, cuman gua Iya, pakai tas ransel, Ransel. bawa ke gereja, nungguin, udah ketemu Romo. Si Romo biasa kan ya, namanya Iya. tuan rumah dikasih waktu Iya. ngomong dulu kan. Iya. Jadi ada Romo, ada kedua orang tuanya. Gereja itu? Di gereja? Di gereja. Romo, kedua orang tuanya, mualaf, gua, sama asisten gua. Jadi dia ngomong kan sama Iya. mualaf ya kan? Iya. Kamu harusnya belajar gini, Trinitas lah, gini lah gitu kan. 1 jam, Ceritain. 1 jam ngomong. Ya, diskusi sama mualafnya. Habis itu baru kan? Baru gua dikasih, ada kesempatan ngomong gitu. Gua ngomong sebentar, baru 1-2 kalimat. Gua mau buka Bible di tas gua begini. Romonya bilang, oh iya maaf ya Pak ya, saya ada keperluan lain katanya. Loh. Jadi gua sejam di gereja cuma dengerin Romonya ngomong. Mending dikasih makan gitu. Iya, lebih enak ya. Ya nggak apa-apa, tapi gua bilang, tapi kan si mualafnya ini kan jadi kuat gitu loh, kuat. jadi berani gitu istilahnya. Ada gua di sebelahnya. Nah itu si Valentino gitu kemarin, mau ditemuin pendeta, ayo gua bilang, gua ikut, gua bilang gitu.
Siap kok katanya gitu. Nah kita ngurusin mualaf banyak yang diurusin gitu. Iya. Dan juga semua nggak semua dipublish juga. Iya. Yang itu yang dibawa sama Pak siapa namanya? Yang TNI AL itu kan nggak dipublish juga itu. Jadi maksud gua gini, kalau ada orang yang dengan tuduhan picisan bilang kita setting-setting, Iya. saya undang hubungin Melisa ya 0896 30 300 300 izin datang ke sini. Nah, Oke. Kita kasih datang. Lihat datanya orang yang sadar di sini. Mau lihat daftarnya ada, dokumennya ada, pembinaannya ada, progresnya sampai di mana kita ada. Semua laporannya ada. ya. Tenang aja. Silakan hubungin Melisa 0896 30 300 300. Yang mau debat sekalian juga boleh. Iya. Itu yang ditunggu-tunggu tuh. Itu yang ditunggu-tunggu. Ya, cuman kalau bukan pendeta, kalau mau debat bawa pendeta. Ya, jadi kalau nggak mau istilahnya nggak mau pendeta itu ngomong, maunya orang itu aja ngomong, Dampingin walaupun dia aja bukan pendeta, pendetanya. suruh pendetanya dampingin aja. Diem aja nggak apa-apa. Kasih satu topik dari orang itu, satu topik dari gua. Gitu. Dan kita debatnya di tempat yang bagus, bukan di sini. Kalau mau di sini sifatnya nggak resmi lah ya, nggak terbuka lah. Tapi kita cari tempat yang bagus, di hotel, atau di gedung pertemuan, kita semua yang bayar. Oh, fasilitas. Asal ada pendetanya, kita semua yang bayar. Ya, transportnya tamu kita yang bayarin, akomodasi kita yang bayarin, makan kita yang bayarin. Tinggal datang aja pokoknya. Tinggal datang, tinggal debat, bahkan pulang kita amplopin. Tuh, Gitu. kurang apa coba? Kurang apa coba? Kurang ajar apa kurang apa tuh? Kurang berani. Kok ngomong-ngomong soal tadi, daripada saya ngasih orang yang seperti Arom, lebih baik ngasih para mu'alaf. Jelas mereka lebih pada membutuhkan kok ya. Nah ini kan bulan puasa kok ceritanya. Kalau Garda Mu'alaf itu menghimpun juga nggak buat para mu'alaf, zakat apa gitu? Nggak usah menghimpun, udah terhimpun. Masya Allah. Coba, siapa tahu kan mumpung lagi mendekati nih. Kan udah, kemarin waktu Udah. tanggal 7 Maret di MRBJ. Udah? Udah, kita udah undang, kita kasih santunan. Oh, Masya Allah. Yang ya istilahnya yang mereka yang butuh, memang membutuhkan bantuan, kita bantu, kita cover. Bahkan misalnya ada yang butuh buat makan, sampai dia ngutang, kita tutupin. Tapi yang benar-benar membutuhkan ya, Yang jangan benar-benar bukan yang memanfaatkan. Iya. Gitu, Masya Allah. Ya, cuman masalahnya gini, kadang-kadang tuh gua enaknya gini. Sadatnya bukan di sini, Mintanya sih. tapi mintanya ke sini gitu. Kalau ya dikasih. Itu yang gimana gitu Iya, ya. Enggak, kasihan. Kecuali kalau mualaf itu menjadi visabilillah, Betul. lain cerita. Iya. Ada pertimbangan khusus lah. Ada Gitu. lah. Ya kalau yang visabilillah mah nggak usah juga mualaf kan. Iya, iya, iya. Yang sama-sama muslim juga ada yang perhatiin. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti dari kejadian ini lebih kepada semua lembaga mu'alaf yang biasa mensadatkan, tadi track recordnya harus dilihat, SOP-nya benar-benar harus dijalankan begitu kok ya. Itu memang ya pelajaran juga buat kita semua begitu. Karena ya jangankan mengaku pendeta, yang mu'alaf biasa juga kadang ada juga yang seperti itu. Iya. Gitu. Iya. Karena saya juga ada pengalaman kok. Barang buktinya sampai sekarang ada tuh sama saya handphone. Mu'alaf. Oh. Kalau dia emang benar mu'alaf, cuman memanfaatkan mu'alafannya. Jadi kemana-mana bawa sertifikat itu. Sertifikatnya itu dilaminating, dilipat kayak orang biasa minta amal ke ke rumah-rumah. Nah itu juga ada tuh. Itu korbannya sampai 30 juta itu. Widih. Orang kerja di Taiwan. Nah terakhir kemarin kedetek di mana? Di Aceh. Dia sahadat lagi. Sampai ke Aceh? Ke Aceh. Masya Allah. Dokter Nurholis itu kan di di FG Forum Dakwah Perbatasan. FDP. Iya FDP. Lapor tuh ada yang kenal ini nggak? Saya japri. Saya bilang itu udah kasus. Oh, alah. Mau banyak seperti itu kok. Eko sebagai penutup nih kok ya. Satu lagi. Jadi nanti setelah kejadian seperti ini dengan teman-teman API ada sesuatu yang akan dikerjakan lagi nggak kok? Misal Tentang apa? ya tentang pensadatan, misal kolaborasi, misal ada yang sahadat, dilempar, pembinaan dan sebagainya gitu. Kalau kita kan basicnya kita membina mu'alaf ya yang sahadat di sini. Ya. Kalau yang nggak sahadat di sini tapi minta dibina, ya paling kita cuma kasih rekomendasi aja, lu bisa belajar sama ini. Gitu. Ya.
Tapi itu ada biaya yang harus dikeluarkan gitu. Tapi kalau misalnya ada mualaf yang nggak sahadat di sini, terus belum pernah dibina dan segala macam, ya datengin dulu yang dulu mensahadatkan siapa, gitu loh. Itu tanggung jawabnya mereka. Atau cari juga Kementerian Agama terdekat, juga biasanya sudah ada mualaf centernya. Atau mungkin badan-badan sosial juga mungkin ada. Atau juga Basnas. Basnas sendiri yang saya tahu juga mereka katanya mau buka mualaf center. Oh, mau buka juga. Atau juga ormas-ormas Islam, misalnya NU atau Muhammadiyah, di tingkat-tingkat kecamatan biasanya mereka ada mualaf center juga, gitu. Ya. Jadi mohon maaf, bukan kita pilih kasih ya, kita yang kita bina adalah orang yang memang sahadatnya di sini. Lebih ke pertanggungjawaban ya. Iya. Iya. Karena kita nih, yayasan kita tuh diaudit. Iya. Sekarang lagi diaudit nih. Ya, masyarakat yang sudah menyetorkan, mengirimkan donasi, zakat, infak gitu ya, itu bisa minta laporan audit itu. Bisa kita kasih asal pakai surat. Iya. Ya, yang mau lihat audit reportnya silakan kirim surat ke kita Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Nanti bisa kontak ke Melisa juga 0896 30 300 300. Minta dia dari siapa, nama siapa, tinggal kirim surat, foto KTP, kita kasih. Dibuka. Bukti auditnya, nanti kita kasih. Ini lagi diaudit nih, Melisa lagi sibuk tuh. Ketik. Stres. Ya. Ya, tenang. Kita nggak mau, istilahnya nggak bisa diperiksa gitu. Kita harus bisa diperiksa. Iya. Secara legal standing, Iya dong. insya Allah beres. Ya. Iya dong. Apalagi settingan mualaf palsu ya, data palsu. Itu mah hal kecil ya. Nanti kalau settingan berarti di laporan keuangan gua keluar biaya settingan gitu. Aduh. Nanti ditanya dong sama auditornya, ini apa Pak biaya settingan gitu. Settingan kamera maksudnya. Pengaturan. Oke kok, Ya. cukup aja ya. Jadi tadi saya udah dengar kronologi fullnya tentang bukan pendeta ya, mengaku pendeta. Ngaku-ngaku pendeta. Namanya juga Arom lah gitu, kayak khas-khas. Gua gitu. tanya, kenapa lu ngaku pakai nama Arom? Itu nama yang nanti buat saya pakai di Kristen kok, kata gitu. Nama nanti buat di Kristen. Iya. Katanya ngaku udah murtad, udah masuk gereja, gimana sih? Iya. Gak konsisten. El Fajar bukan Arom. Nama udah bagus loh El Fajar itu. Tahu. Oh. Ya, gitulah. Ya, Terus kemarin dia WA lagi terakhir gini. Dia bilang, kok tolong video yang klarifikasi itu jangan diupload lagi katanya gitu. Udah cukup kok. Saya diusir keluarga. Dusir. Gue tanya, emang selama ini lu tinggal sama keluarga? Orang dia ngakunya ngontrak gitu kan? Iya. Katanya di Lampung. Nah iya makanya. Terus dia bilang, ini lebaran saya nggak boleh pulang. Semalam grup keluarga sudah rame. Kakak saya udah telepon. Gue nggak jawab. Males gue udah. Tapi ada video yang di take down kan, namun di Kodoni yang Yang gue take down pertama. itu di podcast ini online. Oh, yang online. Ya. Yang pertama ada. Kalau yang podcast yang di sini, gue masih belum take down. Sekarang gini, ada juga yang bilang suruh take down. Kalau gue take down, yang re-upload itu udah banyak juga. Udah kemana-mana ya. Iya. Yang re-upload itu udah banyak juga Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau gue take down, yang lain nggak di take down, nah apa gunanya gue take down? Iya. Gitu. Ya sudah biarin aja lah. Udah banyak banget yang Iya. re-upload videonya Arom sama gue. Ya udah. Jadi maksudnya, jadi pelajaran aja lah buat kita Iya, lah. buat pelajaran Ini pelajaran yang berharga gitu. lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi kok. Oke kok, Iya. kita cukupkan ya. Iya. Bismillah, mudah-mudahan dengan kejadian ini ya kita bisa mengambil hikmah, apalagi ini bulan Ramadan ya. Iya. Menguji kesabaran banget tuh kalau saya lihat di klarifikasinya udah panas itu. Kalau apalagi jiwa-jiwa muda tuh kemarin tuh ada Kodoni. Tapi kok ada kabar gembira nih. Apa kabar gembiranya? Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini semuanya jalan Allah nih. Ada seorang pengusaha tiba-tiba ngubungin gua. Kok beli tanah? Hah? Beli tanah. Iya, beli tanah. Buat apa, Pak? Buat bangun masjid. Gitu. Masya Allah. Gua bilang. Iya. Bapak mau di mana? Di Salatiga gitu. Oh, bapaknya itunya. Iya. Kalau di Ambarawa boleh nggak Pak? Gue gitu nawar kan. Kodoni yang ini. Apa alasan yang sebentar? Kenapa alasan di berapa Kodoni itu? Ya, karena gue punya temen di sono gitu. Jadi gampang ya. Gampang. Jadi akhirnya bisa. waktu itu gue ceramah di Gor Tegal, habis dari situ gue ke Ambarawa, ketemu teman-teman di sana, gue bilang cariin tanah yang luasnya 1.000 sampai 1.500 meter.
mau dibikin apa kok? Mau bangun masjid. Gitu. Iya. Jadi si pengusaha ini juga bilang sama gua memang dia sudah menyediakan dana untuk bangun masjid. Tapi dana yang dia sediakan itu waktu itu yang gua denger 1,2 M untuk bangun masjid. Sisanya ada ada uang untuk beli tanah. Carilah tanah. Ada yang di depan gereja, seberang gereja, cuman jalan masuknya kecil gitu. Gua nggak mau. Ada lagi cari, akhirnya dapet di dekat Rawapening. Ya. Jadi ada jalan dari kota Ambarawa, itu yang menyusuri Rawapening ke arah selatan, yang menuju ke arah tempat wisata Banyu Biru. Banyu Biru. Nah, jadi kalau diterusin lagi sampai ke Salatiga Yeah. gitu. Jadi itu jalan antara Ambarawa dan Salatiga. Tanah ditawarin, akhirnya dapat 4.024 meter persegi. Yang tadinya 1.000 tuh. Iya, awalnya dia minta 1.000 atau 1.500. Iya. Ini ada yang nawarin 4.000. 4.024 meter persegi. Ya gua tawarin lah ke pengusaha ini kan. Minta berapa kok? Sekian, Pak. Akhirnya dia datang ke sana. Gua waktu itu gua lagi ke Lampung, dia datang duluan ke sana, survei. Pulang lagi ke sini. Begitu waktu itu kan gua dari Lampung pulang terus kemana? Ke Aceh kalau nggak salah. Ke Aceh. Tamiang. Nah, jadi janjian lagi. Begitu gue pulang ke Aceh, langsung ke Ambarawa. Dia berangkat lagi ke sana kedua kali untuk ketemu pemiliknya. Iya. Yang punya Cina Salatiga. Nah, udah dah. Cocok dah. Kita pakai bahasa Bahasa glodok. bahasa kelodok. Akhirnya salaman nih sama yang ownernya nih. Iya. Gua nawar saem sape lak tiao gitu kan. Gitu kan. Apa yang berapa tuh? Gak ada kajulis sih. 3 miliar 360 juta. Dia bilang, saem si, kata gitu. Apa tuh? 3 miliar 400 juta. Oh. Udah deal, salaman. Iya. Deal tuh 400. Deal, akhirnya 3,4 miliar. Deal. Tapi gara-gara beli tanah segitu, si pengusahanya ini uang yang buat masjidnya jadi habis gitu. Iya, karena buat tanah. Terus yang punya, pewakaf ini bilang, saya pengennya masjid ini dibangun seperti Masjid Al-Hakim di Kota Padang. Oh, yang itu ya? Ya, Masjid Al-Hakim di Kota Padang yang di pinggir pantai. Dihitung. Berapa tuh RAB-nya tuh? Wah, udah jauh lah dari 1,2 M lah. Ya. Aduh. Nah, jadi alhamdulillah ini sekarang kita sedang ngurus akte wakaf ya. Akte wakaf. Sekarang kan lagi ngurus ganti nama, balik nama dulu nih dari dari penjual ke pembeli. Nanti setelah keluar udah balik nama baru kita urus akte wakafnya ya. Nanti dari sekarang kita sudah melakukan beberapa langkah persiapan. Nanti kita akan sondir dulu tanahnya, habis itu kita akan bangun pagar ya. Ya, baru nanti kita galang dana untuk bangun masjid ini. Nah, insya Allah ya mudah-mudahan dilancarkan. Nanti gue juga pengen lihat nih Masjid Al-Hakim yang di Padang nih. Oh iya, kalau ke Padangnya. Cuman lu ada usul nggak masjid yang di Ambarawa ini mau dikasih nama apa? Yang khas kok, yang apa dong? khas Kodondi. Apa dong? Masa Masjid Donditan nggak mungkin lah. Ya jangan. Apa dong? Masjid Isa Al-Masih. Nah, begitu. cocok sama gua. Nah, ya iya kan. Gue pengen tuh jadi Masjid Isa Al-Masih Ambarawa. Oh, ada Ambarawanya. Ada Ambarawanya dong harus. Karena kan yang di Klaten udah ada. Oh iya, yang di Klaten yang dibeli itu gereja. Yang bekas gereja kita jadikan Masjid Isa Al-Masih di Klaten. Di Desa Gentan, kecamatannya Gantiwarno kalau nggak salah Klaten kan. Jadi kalau yang di Ambarawa nih nanti jadi masjid, insya Allah pengennya kita kasih nama Masjid Isa Al-Masih Ambarawa. Masya Allah, luar biasa. Cocok nggak? Cocok. Ya, jadi mudah-mudahan yang nonton acara ini ya. Sebentar, itu RB-nya udah kelihatan Belum. tapi kebayang loh. Kebayang. 4.000 meter terus kayak Al-Hakim di Padang. Kalau Al-Hakim itu yang saya tahu itu didirikan waktu itu kalau nggak salah sampai selesainya kan 2020 ya dipakainya ya. Itu didirikan dengan biaya 7 miliar. 7 miliar. Itu 2020. 2020. Material belum naik. Ya. Sekarang dolar berapa nih? Iya. Semen sesak berapa ini? Tapi kalau kata temen bahwa bangun masjid yang speknya bagus itu katanya kira-kira 17 juta per meter.
17 juta per meter. Iya. Nah, masjid yang mau dibangun ini katanya bayangan kita kira-kira 20 kali 40 meter. Berarti 800 meter. Iya. 800 meter kali 17 juta. Berapa Nah, kira-kira? Gambarannya udah begitulah ya. Itu baru bangunannya, belum yang lain-lain. Ya, Iya. jadi ya mohon doanya, mudah-mudahan rencana kita dimudahkan, dilancarkan. Iya, iya, Ya. iya. Tapi ini tidak mungkin terrealisasi Iya. tanpa Dukungan. kita semua. Nggak mungkin saya sendiri, nggak Iya, mungkin. nggak Jadi semuanya ya, semuanya yang ingin dapat istana di sono, Bangun rumah. ya, ya istilahnya mau emperan-emperan Iya, aja gitulah. Mau emperan, mau di dalam atau mau di mana gitu ya. Nah, ya, jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan dukungan para pemirsa semua. Jadi mudah-mudahan nanti para pemirsa yang ingin mendapatkan segala kebaikan di dunia di akhirat ya, insya Allah nanti bisa kirim ke 30, 300. Keren. Jadi kalau mau donasi, mohon angkanya belakangnya dikasih 300. 300 perak ya. Iya. Bukan 300.000. Jadi kalau misalnya kirim 1 juta, jadi 1 juta 300 Misal 1M gitu ya, 1M 300 perak gitu ya. Nah, jadi kalau 1.300.000 tuh 1000300. Bukan 1300300 gitu. Masya Allah. Berapapun nominalnya ya. Berapapun. Masya Jadi Allah. kalau ada kode 300, dana itu akan kita alokasikan buat bangun masjid. Itu untuk membedakan dengan ini ya, program lain ya. Iya, supaya nggak kecampur-campur. Ya, betul. Pokoknya kasih bilangin 300. Nah, rekeningnya jangan lupa 30, 300. Kalau kata orang gelodok, sacap-sacap, sape-sape. Sacap. Nah, 10.000 pertama 300 transfer tek. Ah, udah. Mumpung bulan puasa. Ya. Insya Allah dilipat gandakan dan insya Allah menjadi amal jariah. Bayangkan nanti mungkin ada kajian-kajian, psikolog dan sebagainya diramaikan kok nanti kok ya. Iya. Iya dong. Iya. Ya, jadi mungkin insya Allah kita maunya di situ juga selain daripada ada masjid, juga ada TPA. TPK. Ya, TPA. TPA juga kita mau ada kayak semacam apa ya? Kalau mimpi kita Iya. maunya di situ ada kayak semacam kampus lah. Kampus Pusat pendidikan. Nah, Krislamologi. Krislamologi. Ya, jadi supaya bisa mencetak dai-dai yang bisa membentengi iman dan akidah umat Islam. Gitu. Masya Allah. Oke. Luar biasa. Di Ambarawa ya. Ambarawa ya. Masya Allah. Luar biasa. Nanti juga bisa dipantau karena di Iya sana ada dong. teman Kodondi soalnya. Iya. Bisa Anda. nanti bangun lagi tuh di Masjid Isa Al-Masih di tempat lain insya Allah ya. Ya, Rencana insya Allah. gitu. Jadi lokasinya itu persis di dekat Rawapening, Karena pening. terus dekat juga dengan benteng Fort Willem, juga nggak jauh lah dari Gua Maria. Iya. Gitu. Wah, mantap head to head dah. Strategis banget tuh. Masya Mudah-mudahan lah Allah. jadi masjid kebanggaan Iya. warga Kota Ambarawa. Ambarawa Gitu, tuh ya. luar biasa ya. Warga Ambarawa luar biasa nih. Terima kasih dengan Kodoni dibangunkan pusat Islamic Center Islamic Center insya lah, ya. Allah. Iya. Ya, Mohon doanya ya, mohon doanya. Insya Allah nanti Kodoni kalau udah jadi sering ke sana dong. Iya dong. Oh, sering tanggung jawab loh. Nanti saya juga Iya dong. diajak ke sana ya. Iya dong. Pas ini loh, pas survei atau pas pembangunan gitu. Insya Allah. Sekali, ya. Insya Allah. Tapi pasti kita monitor lah Iya, insya Allah. pembangunannya. Luar Ya. biasa. Cukup kok? Bismillah, mohon doanya. Cukup kok? Ada lagi? Cukup ya? Apalagi ada lagi? Satu lagi ya, Ya, satu lagi ya. Alhamdulillah, Garda Mualaf juga sekarang sudah menjadi mitra zakat Lasnas Dewan Dakwah. Oh, Masya Allah. Nah, ya. Dewan Dakwah sudah menjadi Lasnas, ya. Artinya mereka sudah menjadi penghimpun zakat Iya. taraf nasional. Iya, iya. Kita Garda Mualaf Indonesia sudah jadi mitra Mitranya. zakatnya Lasnas Dewan Dakwah. Jadi para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat ke zakatnya maksudnya Iya. bisa melalui Garda Mualaf Indonesia, ya. Nomornya sacap-sacap lakpe-lakpe. Sacap-sacap, lape-lape. Berapa coba? Tarjim coba. Coba berapa? 30-30. 600. Salah. Harus kursus dulu sama Kohan sini. Jadi nomornya 30 600 Oh. atas nama Garda Mualaf Indonesia Iya. zakat. Gitu, Itu ya. masih serumpun ya sama Goceng, Gopay itu gitu. Masih. Iya, masih ya. Itu bahasa Hokian. Masya Allah. Ya, Jadi silakan. mudah-mudahan juga bisa menyalurkan zakat buat para pemirsa. Ya. Ya, insya Allah karena kita sudah jadi mitra zakatnya Lasnas Dewan Dakwah, jadi insya Allah itu semuanya transparan. Iya. Nanti kita dikasih software, bukan software, kita buka ada kayak semacam Aplikasi. web portal. Aha.
nanti kita juga di training. Jadi yang menyalurkan zakat ke kita juga nanti bisa mendapatkan BSZ. Apa tuh? Bukti setor zakat. Oh, Ya, iya, ini resmi nih, resmi. Ini bisa dipakai untuk mengurangi penghasilan kena pajak di SPT. Gitu. Dibantu tuh ya, dimudahkan. resmi, Masya Allah. resmi. Iya, Gitu Masya ya. Allah, dimudahkan. Yang butuh tinggal kasih tahu aja ke kita, kita nanti siapkan. Yang nggak butuh, alhamdulillah. nggak gitu. apa-apa. Tapi semuanya tetap kita input, Ya. semuanya tetap ada, tinggal print gitu aja. Masya Allah, Oke. dimudahkan. Alhamdulillah. Satu lagi, terakhir. Ini karena mumpung bulan Ramadan nih. Betul. Karena kita sudah jadi mitra zakat, Ya. jadi pemirsa juga bisa menyalurkan zakat fitrah. Ya Ya betul. dong, lu udah bayar belum? Belum, bentar, mendekati sunahnya. Bayar dong. Ya, nanti ke Garda Malam deh. Dewan Dakwah sudah menetapkan zakat fitrah untuk tahun ini sebesar 55.000 Per kepala. per kepala. Ya. Jadi tolong kalau transfer untuk zakat fitrah kelipatannya 55.000. 55.000, Ya, betul. Misalkan 5 orang gitu ya. 2 orang 110 Betul, gitu betul, ya betul. dan seterusnya. Ya. Oke. Nanti insya Allah kita akan menyalurkan zakat fitrah ini kepada sekeliling kita lah. Ya, gitu. Masya Allah, luar biasa. Mungkin juga bukan sekeliling, mungkin juga di tempat lain. Betul. Bisa siapa aja, bisa Pokoknya masyarakat ke 8 yang asnaf lah ya. iya, ya. Masya Allah. Bisa juga ke driver ojol gitu. Betul. Bisa juga. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. insya Allah mohon doanya ya. Alhamdulillah. Oh, kita cukup ya kok ya. Siap. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pemirsa Kodonditan channel ya. Banyak busro nih setelah tadi bahas soal pendeta palsu ya. Benar Pak. Enak banget ya. Jadi sebenarnya yang dirugikan bukan juga Kodondi dengan Bang Juma ya, ataupun pihak Muslim. Sebenarnya itu juga yang rugi juga pihak Kristen juga begitu ya. Jadi ya kita sebagai seorang Muslim ya tadi hati-hati dan kemudian kita juga bisa mengambil hikmahnya. Kemudian tadi busro-busro yang disampaikan oleh Kodondi soal tadi ada tanah yang oleh Pewakif diwakafkan 4.000 meter dan insya Allah akan dibangun masjid Isa Al-Masih. Ya, Al-Masih Ambarawa. Silakan ambil bagian mumpung bulan Ramadan dan insya Allah itu menjadi pahala jariah bagi sahabat semuanya untuk nanti di akhirat kelak. Karena ada 3 amalan tidak akan terputus. Sedekah jariah, doa anak soleh dan ilmu yang bermanfaat. Silakan diambil semua. Ya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat kita masih terus mendapatkan pahala. Amin. Saya Seputin Anugrah undur diri. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya saya dengan Kodon Yako ya. Jangan kepok-kepok. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.